Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah, jamaah bi'ah Qur'aniyah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali bahasan tafsir Quran surat Al-Insyiqaq, dan insyaallah kita akan membahas lanjutannya yaitu dari ayat 16 sampai 19. Baiklah kita bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaqa. Kelompok ayat yang akan kita bahas ini diawali dengan qasam, yang artinya sumpah. Adapun fungsi sumpah adalah untuk menguatkan dan menegaskan pesan, yaitu yang tadinya ragu harus menjadi yakin, yang tadinya tidak percaya harus menjadi percaya. Adapun yang diragukan dan yang tidak dipercaya pada konteks ayat ini adalah berkaitan dengan ayat sebelumnya, di mana ada kelompok orang yang meragukan bahkan menolak mengingkari adanya hari kebangkitan. Maka dengan ayat sumpah ini dari ayat 16 ini adalah menjadi jawaban yang jelas, menjadi kepastian bahwa yang ragu harus menjadi yakin, yang tidak percaya harus menjadi percaya bahwa hari kebangkitan itu adalah sesuatu yang niscaya akan terjadi. Baiklah kita terjemahkan ayat-ayatnya. Fala uqsimu bisyafaq, maka tidaklah demikian. Aku bersumpah dengan cahaya merah. Wal-laili wama wasaq, dan aku bersumpah dengan malam dan apa yang ia himpun. Wal qamari idza tasaq, dan aku bersumpah dengan bulan apabila purnama. Mari kita perhatikan objek-objek sumpah yang dijadikan alat oleh Allah untuk bersumpah pada ayat qasam ini, atau yang biasa disebut muqsam bih. Yang pertama asyafaq. Jadi Allah meminta kita untuk memperhatikan asyafaq. Asyafaq artinya adalah cahaya merah. Cahaya merah itu adalah cahaya yang muncul di sore hari setelah terbenam matahari sebagai tanda awal masuknya malam hari, tanda awal malam. Kemudian yang kedua al-lail. Al-lail itu adalah waktu malam, artinya sudah memasuki waktu malam. Dan apa yang harus diperhatikan pada waktu malam ini? Wama wasaqo, yaitu dan apa yang malam himpun, apa yang dihimpun oleh malam. Artinya ketika malam tiba, terhimpunlah yang tadinya bertebaran. Misalnya manusia kembali ke rumahnya setelah seharian beraktivitas di luar, berkumpul dengan keluarganya. Bahkan binatang pun demikian. Ketika malam hari mereka berkumpul dengan komunitasnya, dengan kelompoknya, masuk ke tempatnya. Karena pada dasarnya semua makhluk mendambakan ketenangan. Dan ketenangan itu diberikan oleh kegelapan waktu malam. Malam itu memberikan ketenangan. Ketika di siang hari menyebar, dan ketika di malam hari kembali ke tempatnya masing-masing. Malam adalah waktu yang memberikan ketenangan. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang lain. Surat An-Naba ayat 10. Wa ja'alnal laila libasa. Dan kami menjadikan malam
sebagai pakaian atau sebagai pelindung. Sehingga dengan pelindung itu manusia merasa nyaman, merasa tenang. Dalam surat Al-An'am 96, wa ja'ala laila sakanan, dan dia menjadikan malam tenang. Artinya dengan malam itu ada ketenangan sehingga manusia bisa beristirahat. Dan yang ketiga adalah Al-Qamar, bulan. Bulan itu adalah makhluk yang terhimpun atau yang muncul karena adanya malam. Ketika siang hari, bulan itu tidak ada, tidak terlihat. Maka ketika datang malam hari, maka bulan pun menjadi terlihat, menjadi nampak cahayanya. Bahkan dengan terlihatnya bulan itu bisa sampai jelas nyata terlihat bulan itu dengan purnamanya, dengan kesempurnaan cahayanya sehingga menjadi terang benderang. Itulah sumpah yang Allah kemukakan dengan 3 makhluk Allah, yaitu Asy-Syafaq, Al-Lail, dan Al-Qamar. Allah bersumpah dengan hal-hal tersebut bukan saja untuk menunjukkan betapa besarnya kuasa Allah, tapi juga untuk menjadikan keadaan yang disebut sebagai sesuatu yang niscaya bahwa semua mengalami perubahan dalam perjalanan hidup ini. Artinya manusia menjalani kehidupan di dunia ini tidak stuck, tidak diam, tapi terus berjalan, terus bergerak dari sore hari dengan syafaqnya, dengan cahaya merahnya, kemudian masuk ke malam hari, kemudian makhluk-makhluk yang asalnya bertebaran, mereka kembali ke tempatnya, dan bahkan yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat dengan adanya malam ini. Demikian objek atau hal-hal yang dijelaskan dalam qasam tersebut. Sebagaimana dijelaskan bahwa fungsi qasam adalah untuk menguatkan dan meyakinkan pesan. Maka apa yang dikuatkan dengan qasam ini? Pesan apa yang ingin Allah sampaikan? Yaitu la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh kalian benar-benar akan mengarungi, akan mengendarai, dari rokiba ya, akan melampaui tobakon an tobak, satu tingkat demi satu tingkat. Allah menjelaskan dengan perantara qasam ini bahwa manusia nanti akan mengalami tahapan demi tahapan. Al-Alusi menjelaskan bahwa yang dimaksud tobakon an tobak itu kalian akan mengalami prahara yang bertingkat-tingkat, yang sebagian lebih dasar dari yang lainnya. At-Tabari mengatakan kalian akan mengalami prahara dan petaka pada hari kiamat. Ibnu Abbas juga menjelaskan manusia akan mengalami situasi yang sulit setelah kesulitan, yang dalam arti ancaman hari kiamat, sampai akhirnya manusia akan menemui Tuhannya. Itulah pesan utama yang disampaikan pada qasam ini. Bahwa tadi dikatakan ada yang membangkang, membantah, menolak hari kiamat. Maka dengan qasam ini dijelaskan bahwa kiamat itu benar-benar sesuatu yang pasti akan terjadi. Sebagaimana manusia dalam tahapan hidup ini tidak langsung malam, tapi ada proses dulu untuk sampai waktu malam. Dan hari ini pun tidak langsung terjadi hari kiamat, hari pembangkitan, tapi mengalami dulu beberapa tingkatan kehidupan di dunia ini, di alam dunia ini, kemudian nanti meninggal sampai ke alam kubur, sudah alam kubur, kemudian ke mahsyar, dari mahsyar ke hisab, hisab ke mizan, ke syafaat, sampai kepada hari akhirat, yaitu antara kita nanti ditempatkan di surga atau di neraka. Demikian yang dimaksud dengan
ayat ini, surat Al-Insyiqaq dari ayat 16 sampai 19. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi tazkirah pada kita untuk terus lebih waspada dan meyakini, mempercayai bahwa hari akhir, hari pembalasan, hari perhitungan itu akan ada dan kita selalu menjaga diri, mawas diri terhadap apa yang kita lakukan di dunia ini. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.